Akhir-akhir ini media sosial tengah ramai membahas buah siwalan atau buah lontar. Buah yang dikenal dengan rasa manis dan segar ini ternyata mudah ditemui di pesisir utara Pulau Jawa. Dan kali ini kami akan mengajak Anda sehari menjadi pengolah buah lontar. Mulai dari memanen di pohon yang menjulang tinggi hingga belasan meter sampai mengolah menjadi aneka kudapan manis. Aduh, bentar, ketusuk. Ada yang pernah mencicipi buah yang satu ini? Ya, buah siwalan atau yang juga dikenal dengan nama buah lontar ini sedang menjadi viral di media sosial. Di Indonesia, pohon lontar memang tumbuh subur, terutama di daerah pesisir pantai. Mulai dari bagian timur Indonesia hingga sejumlah titik di pesisir pantai selatan dan pantai utara Pulau Jawa. Badan Pusat Statistik mencatat sedikitnya ada 36 ton buah lontar atau siwalan yang dihasilkan dari wilayah Lamongan. Sebelum belajar memanjat pohon, saya harus memakai alat bantu pengaman dulu ya. Total ada lebih dari 20 kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari pohon yang tumbuh dengan ketinggian rata-rata 12 sampai 30 meter ini. Saat melihat warga setempat memanjat, rasa-rasanya mudah saja. Namun, ketika saya mencoba memanjat pohon ini, baru berada di ketinggian 3 meter saja, langkah saya terhenti. Wah, nggak bisa gerak, susah. Susah kan? Nggak bisa gerak. Pohon yang ini susah. Kalau dipaksa, walaupun pakai harness, resiko ketinggian. Tinggi pohon siwalan yang hendak saya panjat ini sekitar 22 meter. Sebetulnya ada beberapa pijakan yang dibuat oleh para pemanjat pohon lontar. Namun, jarak antar masing-masing tumpuan berkisar 60 sampai 70 cm. Dan itu terlampau jauh untuk saya gapai. Jay, pindah lokasi. Lebih ke resiko sih. Kalau maksa, pijakannya tinggi-tinggi. Belum mampu. Saya tahu kapasitas saya. Takut malah membahayakan. Gokil bapaknya. Kita geser pohon. Kita cari panen yang lebih pendek. Sementara saya masih berkutat dengan bagaimana cara untuk naik, para pemanjat pohon lontar sudah sibuk di bagian atas pohon. Buah lontar tumbuh bergerombol dalam tandan, dan sekali panen bisa mencapai 20 butir. Ciri-ciri buah yang sudah bisa dipanen adalah diameter buah telah mencapai sekitar 30 cm. Buah lontar yang hanya bisa dipanen 2-3 kali dalam setahun membuat pembudidaya pohon lontar di desa ini juga memanfaatkan air legen untuk pemasukan mereka sehari-hari. Air legen berasal dari bunga siwalan yang masih kuncup pada tandan. Cara mengumpulkan cukup mengiris bagian pucuk bunga hingga mengeluarkan air yang berwarna putih. Tadi bapaknya udah ngambil yang di sono. Haus! Sedotan alami. Air legen. Yo pak. Tangan merah. Buatan apa-apa. Gaskan wae. Yuk. Dan kali ini saya kembali mencoba mengikuti warga setempat untuk mengambil lontar dan legen di ujung pohon. Ada, tajam ada. Ketawa. Coba lagu. Kerasa lagu. Pasir. Aduh, bentar, ketusuk. Pada 3 meter pertama, pijakan yang dibuat oleh warga tergolong besar dan dalam sehingga memudahkan saya untuk naik. Namun setelah 3 meter, jarak pijakan semakin melebar dan mengecil. Ini membuat langkah saya melambat.
Udah berapa meter ini? 5 ada ya? Hampir. Sekilas, pohon lontar mirip dengan pohon kelapa. Mulai dari batang yang tidak memiliki cabang hingga diameter pohon yang rata-rata berkisar 70 cm. Nggak bisa. Turun kalau nggak bisa. Tahan dulu. Makin kecil pijakannya. Ya yang itu tengah aja. Loh kok pijakannya makin cilik? Kose. Tahan. Wah, nggak bisa ini. Turun, nggak bisa. Turun lo. Ci, tahan Ci. Gagal. Untuk warga yang sudah terbiasa, hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke puncak pohon lontar. Sementara saya sudah 30 menit mencoba naik, tak kunjung sampai. Setelah 40 menit, tenaga saya habis terkuras. Tangan dan kaki saya tak lagi mampu menanjak naik. Kita tinggal menghitung meter. Tangan sampai berdarah-darah. Nih, udah tinggal nanti nunggu berdarahnya dikeluarin dia. Dikit lagi. Tinggalan waktu. Saya lebih kuat lagi buat manjat. Padahal sekitar 2 meter lagi saya tiba. Namun sayang pada jarak 2 meter tersebut tidak ada lagi pijakan. Sementara saya beristirahat, para pemanjat pohon lontar sibuk mengambil legen dan memanen buah siwalan. Nira lontar atau siwalan merupakan sirup gula yang disadap dari tangkai bunga pohon lontar. Usia pohon yang dipanen baiknya di atas 15 tahun. Pohon siwalan yang produktif mampu menghasilkan rata-rata 6 liter nira siwalan per hari. Di dalam satu batok lontar biasanya terdapat 3 buah lontar berukuran besar yang dapat dikonsumsi. Kata bapaknya buat pelepas rasa sebel karena saya nyaris 2 meter lagi. 2 meter lah. Kayak kolang-kaling. Yang Ya, seperti kolang-kaling yang teksturnya tuh kayak kelapa muda tapi lebih tebal. Pernah sampai meninggal. Jadi resiko paling buruk adalah jatuh meninggal. Pada saat dia ngambil buah lontarnya karena memang berat, banyak, dia nggak sengaja, pijakannya kurang kuat, tangannya masih megangin buah lontar yang satu tandan itu banyak, masih dipegangin, dia jatuh. Air legen yang berhasil dikumpulkan dijual menjadi 3 produk. Yang pertama, air legen yang bisa langsung dikonsumsi. Kedua, diolah menjadi air gula dengan tekstur cair. Dan ketiga, menjadi gula lontar yang mengeras seperti gula aren. Yuk, kita buat air gula lontar. Air legen yang terasa begitu manis akan dimasak dengan api besar selama 20 menit atau hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan sedikit mengental. Yang di sono ngebantuin yang nggak maksimal, bantuin masak. Ini Bude ya? ya. Bude, icip dikit ya. Ya. Ah. Enak Pak De. Manis. Makasih. Bukan sampean, bro. Proses karamelisasi ini juga bisa disebut sebagai oksidasi atau pembakaran gula selama proses memasak. Rasanya itu seperti gula merah, tapi dia ada sedikit banget light, ada rasa kayak kecut-kecut alaminya gitu loh. Sebagian gula lontar akan dimasak jauh lebih lama, kurang lebih 1 jam, hingga kadar air menyusut drastis. Tar dulu. Waduh, kena tangan. Air legen sudah, air gula siwalan cair dan padat juga sudah. Kita lanjut ke kuliner khas Lamongan yang juga dibuat dari air gula lontar. Ini dia, jumbrek.
Jumbrek merupakan jajanan khas Lamongan berbentuk kerucut yang berbahan dasar tepung beras dan dikukus. Pertama-tama siapkan 3 butir kelapa untuk diambil sarinya. Lalu campurkan dengan 5 kg tepung beras. Saat mencampur tepung beras dengan air santan harus secara perlahan ya. Langsung dituang semua. Berarti langsung dituang semua, Bu? Tidak. Santannya? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Kenapa, Bu? Langsung semua karena kan cair. Karena cair kan bisa diulet-ulet. Terus rasanya itu lain, nggak bisa kenyal-kenyal. Lanjut, 5 liter air gula lontar kita campur menjadi 1. Terakhir, masukkan tepung kanji sebanyak 1 kg untuk membuat adonan sedikit mengental. Bener gak, Bu, begini, Bu? Iya, benar. Wih, percobaan pertama. Wih. Tapi kurang panjang. Oh iya, kurang panjang. Saya giniin, Bu. Oh, gak bisa. Oh, ibunya menghibur, sebenarnya salah ya Bu ya. Yang terakhir, kita siapkan juga toppingnya berupa potongan buah nangka. Terakhir, tinggal dikukus hingga matang kurang lebih selama 30 menit. Panas, Cak. Kan. Emang campur lapar. Sekilas jumbrek ini tuh rasanya kayak nogosari. Ini kalau nggak tahu nih. Nah, ini nogosari. Mungkin kita yang biasa saya dikatakan tinggal di perkotaan itu makan di yang tukang kue yang di bawah tuh pakai keranjang, kira-kira kayak gitu rasanya. Manis, kenyal. Ya, bila Anda tengah melancong ke Jawa Timur dan melintasi pesisir pantai Kabupaten Lamongan, ada puluhan pedagang yang menjajakan aneka olahan dari pohon siwalan. Dan di tengah terik matahari seperti ini, air Legend ternyata menjadi favorit. Esnya tuh segar, manis, terus enak pokoknya. Terus kalau Legend sendiri menurut Mbak rasanya tuh gimana? Segar, enak. Kalau lontar? Kalau kita biasa manis, tidak segar. Tapi banyak kan kita itu banyak yang Jadi, sudah tahu kan ternyata ada begitu banyak sajian yang bisa diolah dari pohon lontar. Ada yang tertarik menjadi pembudidaya buah lontar? Tapi ingat, kalau mau memanjat harus menyiapkan stamina ya, agar bisa naik hingga puncak pohon yang mencapai ketinggian puluhan meter. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jombang, Jawa Timur.